Prestasi calon presiden 2024 pada saat menjabat di jabatan mereka masing-masing. Sebelum kamu milih presiden dan wakil presiden nanti di tahun 2024, masa iya kamu gak mau tahu prestasi mereka lebih dulu dari video ini? Oke, gak perlu lama-lama lagi, kita masuk ke videonya. Calon presiden pertama yaitu Bapak Anies Baswedan. Sejak menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, beberapa karya dan pencapaian Anies menjadi sorotan masyarakat. Pencapaian Anies merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama ia memimpin DKI Jakarta. Nah, berikut prestasi Bapak Anies Baswedan pada saat menjabat di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yang pertama, Kartu Jaklingko. Kartu Jaklingko adalah alat transaksi pembayaran yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk menikmati antar moda transportasi dengan tarif dan rute yang terintegrasi dengan satu kali tap dan satu tarif. Kartu Jaklingko bisa digunakan untuk melakukan pembayaran transportasi umum di Jakarta dan jalan tol di wilayah Jabodetabek. Yang kedua, pembangunan jalur sepeda. Pada masa pemerintahannya, Anies menggencarkan pembangunan jalur sepeda. Anies menargetkan tersedianya 535,68 km jalur sepeda pada tahun 2026 di Jakarta. Hal ini sesuai dengan peraturan gubernur pada tanggal 10 Juni tahun 2022, yaitu Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah atau RPD DKI Jakarta tahun 2023 sampai 2026, dan saat ini Jakarta telah memiliki 103 jalur sepeda. Yang ketiga, Stadion Jakarta International Stadium atau disingkat JIS. Diresmikan pada April tahun 2022, proyek Jakarta International Stadium atau JIS ini dirancang sesuai standar FIFA dan merupakan salah satu mega proyek berskala dunia yang dibangun di atas lahan seluas 22 hektar di Jakarta Utara. JIS adalah stadion yang mengusung konsep green building pertama di Indonesia. Stadion yang dibangun dengan biaya fantastis sebesar 4,5 triliun rupiah merupakan stadion berstandar internasional. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuman kita langsung aja ke calon presiden selanjutnya. Oke, kita lanjut ke calon presiden nomor 2 nih, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Sejak Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan RI pada tahun 2019, prestasi Prabowo Subianto telah mempengaruhi berbagai bidang pertahanan di Indonesia. Oke, berikut adalah prestasi Bapak Prabowo Subianto pada saat menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sekolah. Prabowo meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Taruna Nusantara serta melakukan pembangunan 5 sekolah baru di beberapa daerah strategis nasional. Beliau mendirikan 2 politeknik, salah satunya Universitas Pertahanan di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, membangun fasilitas kesehatan dan sumber air. Prabowo melakukan pembangunan 25 rumah sakit TNI serta melengkapi fasilitas RS Jenderal Sudirman. Prabowo juga membentuk Satuan Tugas Air yang telah berhasil menemukan 100 sumber air sehingga mengatasi kekeringan di banyak daerah. Yang ketiga, memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Prabowo melakukan pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui langkah penguatan Pindad serta mewujudkan produksi kendaraan taktis, Maung, di Bandung. Serta melakukan peningkatan kesiapsiagaan dan kekuatan cadangan Indonesia. Proyek tersebut berhasil direalisasikan dengan pendirian komponen cadangan di bawah Kemenhan. Dan masih banyak yang lain. Kalian boleh search di Google ya. Nah, sekarang calon presiden nomor 3, siapa lagi kalau bukan Bapak Ganjar Pranowo. Calon Presiden Ganjar Pranowo memimpin Provinsi Jawa Tengah sebagai gubernur selama 2 periode. Dalam kurun waktu 10 tahun kepemimpinan Ganjar, Provinsi Jawa Tengah kerap kali meraih berbagai penghargaan di berbagai sektor. Yang pertama, pelayanan publik dan kualitas pemerintahan. Hingga saat ini, Jawa Tengah telah mengoperasikan 28 mal pelayanan publik atau MPP dengan tujuan menyediakan layanan yang mudah, terjangkau, dan cepat bagi masyarakat. Ganjar terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten, kota melalui penerapan e-governance, dengan tujuan mengurangi risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, program Kartu Tani.
Program ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan pupuk subsidi kepada petani yang memenuhi syarat. Selain itu, kartu tani juga difungsikan untuk mencatat identitas petani, termasuk informasi mengenai jenis tanaman yang ditanam dan jadwal penanamannya. Yang ketiga, lapak ganjar. Tujuan dari program ini adalah memberikan tempat usaha, pelatihan, pendampingan bisnis, edukasi mengenai pemasaran produk, dan peluang untuk memamerkan produk. Lapak ganjar disesuaikan secara beragam untuk mengakomodasi segala jenis bisnis yang dijalankan oleh masyarakat Jawa Tengah. Oke, jadi sekian prestasi dari ketiga calon presiden kita nanti. Prestasi di video ini tidak menampilkan semua prestasi yang ada, sebenarnya masih banyak lagi prestasi yang mereka dapat pada saat menjabat di jabatan mereka masing-masing. Jangan lupa pilih pilihan kalian masing-masing ya, sesuai hati nurani dan pikiran di awal tahun 2024 nanti ya. Jangan lupa juga subscribe dan like video ini. Oke, see you in the next video, bye.